Di depan. Untuk para ibu-ibu ditempatkan di selasar sebelah kanan tempat wudhu. Kalau tidak muat nanti di depan digelarin tikar. Untuk masjid jendela-jendela dibuka aja. Ayo jendelanya dibuka biar AC-nya lebih gede. Untuk para tim hardware segera hadir di masjid. يا رب والله صلاة
عليه سلامنا يا رسول الله من الوادي ويا رسول يا رسول الله إني أحبك فمرتاح يا رسول الله ذكر الله نسأله العفو والرضا يا رسول الله بدلنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, tokoh masyarakat, para asatidz, wabil khusus guru-guru kita, Al-Ustaz Yasin Habibillah, Al-Ustaz Haji Ranus Muhammad Azzi, Al-Ustaz Anas Nasuha, Al-Ustaz Abdul Razak, beserta para asatidz atas lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Iman, Ustaz Haji Royani, beserta para staf dan jajaran yang sama-sama kita hormati, Ketua RW 02 Bapak Musan Ganes dan perwakilan dari Kantor Kelurahan Kembangan Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ridwan selaku Kasih Desa Kantor Kelurahan Kembangan Utara. Yang terhormat segenap jajaran panitia dan ketua pelaksana Ustaz Ahmad Syarif beserta para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan undangan sekalian yang mahabbah atau kecintaan kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kalau kita sampaikan kehadiran kita baginda Nabi Muhammad SAW
pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya selaku pengacara pada malam hari ini membawakan acara sebagai berikut. Acara malam hari ini telah dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama praacara tadi telah kita laksanakan dari ba'da maghrib, pembacaan tahlil, tahmid dan zikir, dan ba'da isya dilanjutkan dengan pembacaan maulid rasul. Dan marilah kita memasuki inti acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang terakhir doa dan penutup. Mari kita melangkah pada acara yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian, pertama marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang begitu besar, utamanya nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat bersama-sama kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati acara Maulid Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta merta juga kepada para keluarganya, para sahibnya, para kerabatnya, wabil khusus kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, pertama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Dr. Anis Muhammad Izi, yang beliau masih dalam perjalanan karena ngajar di tempat lain. Kemudian alhamdulillah guru kita juga sudah hadir, Al-Ustadz Yasin Habibillah, yang kita hormati juga DKM Masjid Jami Miftahul Iman, Al-Ustadz Bapak Haji Rayani. Alhamdulillah hadir juga guru kita Al-Ustadz Anas Nasuha. Kemudian hadir perwakilan juga dari BMI, Bapak Haji Rohadi. Kemudian alhamdulillah hadir pula utusan kelurahan Bapak Ridwan, serta Bapak RW Mursan Ganes, dan juga para RT, baik RT 04 maupun RT 02. Hadirin para jamaah sekalian, pertama saya mewakili segenap panitia Maulid pada malam hari ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur. Alhamdulillah berkat support dari donatur kita acara hari ini bisa terlaksana. Dan sekedar informasi bahwa total pengeluaran pada malam hari ini sekitar 15 juta, dan kita mendapatkan support dari donatur sekitar 7.200.000 rupiah. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan pertama adalah permohonan maaf kepada para jamaah sekalian. Kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tindakan maupun jamuan dari kami. Saya mewakili segenap panitia yang bekerja pada malam hari ini meminta untuk
dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin para jamaah sekalian, kami berharap bahwa pada malam hari ini kita semua dapat bersama-sama mengambil hikmah acara pada malam hari ini untuk bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul serta menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah beliau ajarkan kepada kita semua. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dan sekaligus laporan Ketua Panitia Ahmad Syarif. Dan untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua RW 02 yang akan disampaikan oleh Bapak Mursan Ganes. Padanya dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap alim ulama, para guru dan semua tokoh masyarakat yang hadir. Pertama kali pada Ketua DKM Masjid Miftahul Iman, Ustaz Haji Royani, yang kita hormati juga kepada Ustaz Yasin Habibi, alhamdulillah juga hadir, Satu Haji, Ustaz Anas, dan juga semua guru-guru yang hadir, jemaah sekalian, baik ibu maupun bapak-bapak sekalian, juga pada perwakilan dari pihak kelurahan yaitu Bapak Muhammad Ridwan yang kebetulan sebetulnya beliau yang mestinya sambutan pada kesempatan malam ini. Ini mohon maaf Pak, tapi saya lagi habis ada sedikit accident ini agak saya duduk ya, izin saya. Maaf, hatinya masih suka kram. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam ini kita bisa hadir bersama di Masjid Miftahul Iman dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya semoga kehadiran kita sini semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umat yang tak bersahabatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak yang kembali saya sampaikan salam daripada pimpinan kita yaitu Bapak Lurah Nusantara, Bapak Budi Haryanto. Beliau pada malam ini tidak bisa hadir karena kebetulan beliau ada acara keluarga. Karena beliau memang bapak-bapak sekalian seperti kita ketahui, beliau dari hari Senin sampai Jumat itu siang malam di kantor, bahkan tidurnya di kantor. Jadi kalau Sabtu beliau pulang, ada urusan keluarga sampai Minggu. Jadi kita bisa makluminya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau diwakili oleh Kasih PSK yaitu Bapak Muhammad Ridwan. Yang kedua, saya menyampaikan salam dari Bapak Lurah bahwa sebagaimana kita masyarakat khususnya RW 02 berpesanlah Pak Lurah pada kita semua untuk menjaga daripada kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Karena tentu saja sebagaimana ketahui Pak, ada 4 momentum pada kesempatan bulan ini. Dari bulan September, Oktober sampai November Pak, 3 bulan ini kita ada 4 momentum. Yang pertama, insya Allah kita akan
pada Oktober tanggal 4, 5, 6 nanti di RW 2 ada pemilihan ketua RT Pak. Ketua RT nih RT 4. Gimana Pak RT? Udah siap RT? Siap pemilihan lagi ya. Ini RT 2 mana nih? RT 2 nggak hadir ya? Lagi tadi juga gitu ya. Yang pertama setelah pemilihan RT Pak, mungkin insya Allah di sini nanti tanggal 6 Oktober kita sudah melaksanakan pemilihan RT secara demokrasi. Mungkin sebagaimana diketahui di lingkungan kita sudah membaca pengumuman-pengumuman atau sebagaimana biasanya kita melakukan kegiatan pemilihan pilkada, dilanjut dengan akhir Oktober kita ada pemilihan LMK Pak, pemilihan LMK. Lalu di awal November kita ada pemilihan ketua RW juga Pak. Ini kita umumkan supaya warga yang berniat atau ingin berkontestasi di pemilihan ketua RW bisa ikut serta, dan semua hal-hal terkait dengan persyaratan sudah ditempel ya, sudah diumumkan baik lewat spanduk, pamflet maupun di WA Group. Jadi kita terbuka karena ini demokrasi, siapa saja boleh ikut selama memenuhi syarat. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan supaya tidak ada lagi warga yang bilang bahwa nggak tahu bahwa ada pemilihan ketua RT di wilayah 02. Maka sekaligus yang bersama itu kita sampaikan. Yang kedua, tanggal 27 November Pak, kita akan melaksanakan pilkada serentak, dan di Jakarta juga tanggal 27 November tahun 2024 ini akan dilaksanakan. Untuk itu Pak Lurah berpesan kita untuk menjaga semua keharmonisan, tetap kita bersama walaupun mungkin nanti beda-beda pilihan Pak. Kita melaksanakan demokrasi yang baik, yang jujur, yang terbuka, dan ini tentu saja tetap kita menjaga ukhuwah persaudaraan kita. Jangan karena urusan pilkada, jangan karena urusan politik kita berpecah belah. Itu yang disampaikan oleh Pak Lurah pada kita. Dan di ujung sambutan saya ini saya ingin menyampaikan Bapak-Bapak sekalian bahwa lingkungan RW 02 ini alhamdulillah Pak, tingkat kriminalitasnya, tingkat kerawanannya tidak begitu tinggi, walaupun memang ada beberapa kali pencurian motor. Dan yang paling agak-agak mengkhawatirkan Pak saat ini adalah tawuran anak-anak Pak. Barusan saya mau ke sini aja, anak-anak mungkin bapak-bapaknya di masjid, anak-anak itu lagi tawuran di depan. Saya sempat misahin barusan itu sama Pak Ridwan, dan saya sudah panggil Mitkam itu. Anak-anak kecil nih Pak, anak-anak ini mungkin anak-anak kita semua itu Pak. Tolong dipesan Pak, dijaga anak-anak kita. Karena saya dia pakai alat Pak, pakai kain yang diikat batu itu. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa bambu. Walaupun cuma daya keroyok atau mungkin nggak berdampak, tapi kalau sudah ada yang luka atau nanti ada korban, itu akan berpanjangan Pak. Kita akan repot semua. Ini mungkin kalau kita ke depan masih ada tuh anak-anaknya di depan. Saya udah capek bilangin anak-anak kita Pak, pasti itu anak-anak kita. Jadi kewajiban kita Pak mengingatkan semua ini, terutama sekali kawanan-kawanan soal narkoba di wilayah kita juga agak lumayan ada Pak. Anak-anak kita juga saya sering menyelesaikan di tingkat polsek. Jadi bagaimanapun bahwa kewajiban menjaga anak-anak kita ya kita Pak. Kewajiban menjaga lingkungan kita harus bersama Pak. Tidak hanya menjadi tugas ketua RT atau stakeholder pemangku kepentingan di wilayah kita. Ini menjadi kewajiban kita semua. Kita harus kerjasama bagaimana mengantisipasi daripada kerawanan kriminalitas di lingkungan kita. Maka dalam pesantren ini, kesempatan ini, di masjid ini, saya berpesan menyampaikan itu supaya lingkungan kita aman, tertib, dan nyaman. Itu daripada tujuan kita semua. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tutup karena memang saya belum lama ada accident Pak, tapi saya masih sedang. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW 02 yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran
kita dengarkan yang sesama, jangan berisik selama pembacaan ayat Al-Quran. Mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Rizal Hafiz. Alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidis sabiqin wal lahiqin wa sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orangnya yang bersedia menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintaiku. Dan siapa yang cinta kepadaku, kelak nanti dia akan bersamaku di dalam surga.
Amin. Amin. Ya Rabbal. Emang Bapak mau masuk surga ini? Pak, mau masuk surga? Mau doang silah. Lakon mah nggak dikerjain. Ibu mau masuk surga, Bu? Saya maunya dikit amat, Bu. Romannya banyakan durakanya mau suami kali ya, romannya ogah-ogahan amat. Hadratul Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, segenap sepuh dan tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para guru, khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Yasin Habibillah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Amin. Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Rahadi selaku petugas kantor urusan agama Kecamatan Teluk Naga. Bukan ada pindah beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan pula guru kita yang insya Allah sebentar lagi akan tiba di tempat ini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Izzi. Mudah-mudahan beliau nyampe sini sehingga saya jam 10 udah kelar. Yang saya hormati dan saya muliakan pula Bapak Ketua RW 01 Kelurahan Kembangan Utara. Hah? Tadi katanya Bang Haji Roy ini dikata RW 1 RW 02 Kelurahan Kembangan Utara. Ya maklum aja Pak, kita kan udah lama nggak tinggal di sini. Saya udah balik kampung sono. Beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Mursan. Haji ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Amin. Panjang umurnya, dimudahkan segala urusan dan hajatnya. Amin. Terutama urusan hajat buat nambah bini lagi. Maunya aja mah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan qari kita yang baru saja melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, Al-Mukarram Bapak Ustadz siapa namanya lupa, Reza. Mudah-mudahan selalu sehat Bang Reza, bisa go internasional. Ya mudah-mudahan bukan di Kembangan doang, terus sampai Nusantara, bahkan sampai ke Timor Leste. Ya emang apa kalau di Timor Leste cuma ngadain maulid? Ya. Yang sama kita hormati dan kita muliakan pula Ketua DKM Masjid Jamek Miftahul Iman Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Rayani beserta segenap pengurus yang lain, para bapak dan ibu, saudara dan saudari sekalian yang saya muliakan. Sesuai perjanjian, malam hari ini acara kita selesaikan jam 10 persis. Ya. Tadi ketua panitia berbisik sama saya, dia kata di Sukron pokoknya jam 10 kelar. Ya Pak ya? Ya Bu, ya ceramah jangan lama-lama. Betul. Beli rumah di Jembatan 5, celana kapolsek kesangkut besi. Ceramah jangan lama-lama karena besek takut basi. Ada beseknya Bang Haji Roy, ada. Lo kan mulu kan kalau pakai besek. Saya pamali. Kayak zaman dulu pakai besek apa mulu dah. Beseknya dioplos, satu rumah nih dapat 3, dapat jatah tuh. Rumah sono 3 lagi ngeluarin dioplos dah tuh. Iya, mulai dari ayam, telur, bandeng pesmol, ya, namanya telur puyuh dioplos kan.
Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara dan saudari hamba Allah yang mulia, malam hari ini kita bersama menyongsong hari lahirnya sosok makhluk Allah dan Nabi serta Rasul Allah yang mulia. Tak lain dan tak bukan menyongsong kelahiran beliau baginda Nabi. Bicara persoalan maulid, bicara persoalan menyongsong hari lahirnya baginda Rasul, berarti kita sedang dan tengah bicara membangun sebuah tatanan keimanan. Kenapa begitu? Sebab kalau kita bicara Nabi Muhammad, Pak, kalau kita membahas pribadi baginda Rasul, sudah barang tentu yang dibicarakan itu adalah bagaimana usaha dan upaya kita, satu, untuk cinta kepada Nabi, dua, ikuti ajaran Rasul, tiga, gapai ridhonya Allah. Karena memang Nabi kita adalah panutan buat kita. Karena beliau ini panutan. Kalau orang dipanut, tentunya apa yang jadi perilaku yang kita panuti, kita coba ikuti sesuai kemampuan, seraya kita tanamkan rasa cinta. Nih, kalau ibu menjadikan suaminya sebagai panutan, sudah barang tentu ibu akan ikut apa yang jadi kebiasaan baik suami. Nih, kalau bapak saudara punya orang tua, orang tuanya di sini tokoh masyarakat, dibanggain oleh banyak orang. Satu ketika meninggal dunia, wafat. Begitu wafat, sudah barang tentu diceritain tuh kebaikan-kebaikan almarhum. Dulu almarhum bapak gua, kalau habis sholat Jumat itu selalu ngumpulin anak yatim. Dipanggil tuh anak yatim, dibagiin tuh. Habis itu emaknya juga dipanggil, emaknya yang tua, yang muda, dibagiin duit juga. Saat orang anak menceritakan tentang kebaikan orang tua, sebetulnya di sana sedang dibangun suatu cara menjadikan orang tua tersebut sebagai panutan. Nih malam kita lagi mau cerita tentang siapa Rasulullah, bagaimana proses dakwahnya, apa langkah-langkah saja yang telah dilakukan oleh beliau Nabi. Berarti kita tengah membangun sebuah panutan untuk memanuti Rasulullah sebagai idola kita. Sebab belakangan ini Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, idola kepada Rasul sudah mulai menurun. Ya, yang ada idola kepada calon gubernur, idola kepada calon presiden, idola kepada pemain sepak bola. Kenapa bisa terjadi pergeseran? Karena memang hakikatnya kita hidup ini berubah. Sekarang A, besok belum tentu A. Sekarang B, bisa jadi besok jadi E. Proses ini boleh berubah, Bang. Tapi masalah keimanan tolong jangan dirubah. Rasul Nabi kita tetap sejalan dengan ungkapan Allah dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Muhammad bin Abdullah itu, Pak, Bu, sosok manusia yang namanya rafa'na, diangkat oleh Allah Ta'ala. Jangankan kepribadiannya, jangankan akhlaknya, jangankan perilakunya, nama Nabi zikraka, sebutan untuk Muhammad telah Allah muliakan. Di mana-mana masjid coba tuh lihat di atas tuh, ya, ada Allah, ada Muhammad, ada la ilaha illallah, terusannya Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi Allah Adam ketika doa kepada Allah awal kali pertama ada di permukaan bumi, Nabi Adam kan bingung, ya Allah saya mau bagaimana dan harus apa? Nggak dijawab sama Allah. Lalu Nabi Adam teringat, iya, di surga pernah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang jadi keinginan Nabi Adam, Pak? Bu,
itu dimunajatkan sekali lagi sama Nabi Adam. Seraya Nabi Adam berkata, ya Allah, melalui kebesaran dan keagungan nama yang ada di dalam surga yang bunyinya Muhammadur Rasulullah, aku mohon petunjuk kepada engkau, aku di dunia ini harus mulai apa dan bagaimana. Karena waktu itu Nabi Adam dilepas sama Allah di dunia itu belum ada orang atuh acan-acan. Jangankan atuh, separuh aja orang kagak ada. Orang sepotong kagak ada. Nabi Adam doangan. Loh ilo pantan ada Siti Hawa. Siti Hawa di lain tempat bang. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Makkah. Nanti dipertemukan sama Allah. Kalau bapak ibu saudara-saudari pernah haji umrah, ada satu jabal, ada satu bukit namanya Jabal Rahmah di Gunung Lidikit. Itulah Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu. Mentakan orang kalau pergi haji, pergi umrah itu pada naik Jabal Rahmah berduaan, laki bini nganten baru nganten lama, genggam tangan sambil berdoa, ya Allah langgengkanlah rumah tangga kami. Itu dianjurin. Dan itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi Allah Adam ketika jumpa dengan Siti Hawa. Nah maka satu di antara yang Allah jadikan petunjuk kepada Nabi Adam saat menjawab keinginan Nabi Adam karena berdoa meminjam kalimat Muhammadur Rasulullah, yakni dipertemukannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu nggak sebentar Pak ditemukan, nisahnya nggak sebentaran. Kalau menurut keterangan As-Sayyid Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam tafsir Ahmad As-Sawi, kurang lebih 27 tahun Nabi Adam sama Siti Hawa kepisah di dunia. Jadi Nabi Adam mengalor, Siti Hawa mati begitu lupa kamu. Akhirnya ketemunya di Jabal Rahmah, sebuah bukit yang dinamakan Bukit Kasih Sayang. Anak muda kadang kalau lagi main ke tempat wisata ketemu tuh ada gambar lopek. Yang lagi pacaran kadang dia berduaan di situ dah. Ucap janji macam-macam, ngomong ngalor ngidul, neng nanti kalau kita kawin kita nggak usah di rumah mertua ya neng, kita langsung ambil perumahan aja, boro-boro ambil perumahan ya Pak ya. Kadang mas kawin juga pas-pasan, dah bodo amatan urusan mas kawin mah, yang penting sah. Mau 5 gram jadi 1 gram juga sah, yang penting mau semua persyaratan rukun nikahnya ada. Hadirin bapak dan ibu, saudara dan saudari sekalian, berarti bahwa acara peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan hampir setiap tahun ini, sesungguhnya kita mau membuka Pak, rasa kagum dan mahabbah kita kepada Nabi kita. Caranya bukan sekedar mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau ngamalin sunnah nggak usah ditanya nih orang gang cemen, orang masih jamin tahu iman sunnah Nabi. Oh pokoknya beres dah. Lagi yang namanya bersin, orang sini kalau mau bandis, macis, alhamdulillah apa kabar? Panjangan buntutnya pakai hamdalah apa kabar? Orang sekarang mulai menghindari hal kayak begitu, dianggap biasa. Padahal ya Allah, itu bukan kesunahan ucap hamdalah. Ada bakteri dan virus di lubang hidung kita sebenarnya mah. Mentakan kita kalau wudu kenapa disuruh bersihin hidung? Karena Islam lebih dahulu menyatakan. Pelan-pelan aja Bapak, ini termasuk motong kuku nih orang laki. Orang perempuan juga pada baik sama. Nih kadang kita kuku sengaja kita piara. Coba dah, saya mau lihat bapak-bapak pakai ibu jempolnya dah. Ayo dah pada. Iya, banyak nih jempol pada miara kuku. Itu bukan bagian dari sunnah Nabi. Alhamdulillah guru kita sampai nggak lama lagi nih. Ya Kiai, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya Haji Muhammad Izzi.
Udah lanjutin ya weh. Nih kadang kita kurang open sama kuku, banyakan kita ngikut-ngikutin kiblat artis. Ya orang begini kiblat, orangnya kayaan dikit, ya kukunya panjang. Jadi RT mulai udah punya kuku panjang, mulai jadi RW. Maaf Pak RW ini mah, ya iya. Tuh kadang kita miara kuku dasarnya apa anda bang? Bu, ibu-ibu kan sering tuh anak muda, apalagi anak gadis pada miara kuku dasarnya apa? Coba saya tanya. Timbang mantes-mantes doang kagak pantas sebenarnya kita umat Islam miara kuku. Yang ada disuruh potong sunnah Nabi Pak. Bu, buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Ayatnya wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Kalimat bikalimat itu ada keterangan dalam tafsir. Satu di antaranya sunnah Nabi Pak tiap hari Kamis potong kuku tangan, potong kuku kaki. Sunnah Nabi. Terus ada caranya. Ini caranya sunnah Nabi. Kalau yang tangan Pak, catat baik-baik nih. Mula-mula yang dipotong tuh telunjuk. Ini tangan kanan. Nih jempolnya umpetin dulu. Yang pertama kita potong telunjuk, lalu ke jari tengah, jari manis kelingking, baru jempol. Nih cara motong kuku yang diajari nama Rasulullah begitu. Di kitab Tanwirul Qulub buah karya As-Sayyidil Alim As-Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi As-Syafi'i. Jadi Rasulullah nganjurin pertama telunjuk, jari tengah, jari manis kelingking, baru jempol. Ini tangan kanan. Ya. Rapi itu yang kiri dari ujung kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, akhirnya di jempol juga. Ya, jadi yang kanan jempol belakangan, yang kiri juga sama, itu tangan kanan. Sekarang kaki, kalau kaki mulainya dari kaki kanan, dari kelingking terus sampai jempol, lanjutin ke kiri dari jempol sampai kelingking. Itu sunnah Nabi motong kuku, caranya begitu tiap hari Kamis atau Jumat pagi. Ya Pak, ini kadang sholat kuku panjang. Ya Allah ya Rahman. Ntar kalau bapak dan saudara ngambil air wudhu, ini kan tangan termasuk anggota wudhu. Kira-kira kalau nggak kena air tuh kukunya panjang, sah apa kagak wudhunya? Wudhunya kagak sah, sholatnya nggak sah. Mentakan ngambang, sholat kita jauh dari kalimat tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh ngamalin motong kuku kayak begitu, ingat sama Nabi. Ntar mulai ini sunnah Nabi, bangga kita, lalu muncul rasa mahabbah cinta kepada Nabi. Rapi motong kuku, bersihin tangan kita, jangan langsung nyaplok makanan. Di sini ada kuman, ada bakteri Bang. Iya, malah penyakitnya dalam kitab Fathul Mu'in buah karya As-Sayyidil Alim As-Syekh Muhammad Sato Ad-Dimyati, kuku yang habis dipotong lalu tangannya nggak dicuci, biasanya rada keradakan di pipinya, kayak model panok, ada putih-putih. Nah itu penyakit kalau kuku habis dipotong nggak dicuci. Itu sunnah Nabi nyuci tangan. Ya, bukan habis makan doang, habis motong kuku juga cuci tangan, sunnah Nabi Bang. Termasuk nih bulu ketiak. Emang kan nggak kelihatan bulu ketiak mengumpet. Di mana-mana orang nggak tahu. Bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, emang saya tahu panjangnya semana, ada yang pendek, ada yang sedang, saya kagak tahu. Namun Nabi ngajarin Pak Bo, nih kita punya bulu ketek setiap 40 hari sekali betotin. Dibetot disuruhnya, ya betot tarik, disuruhnya bersihin. Yang bersihin siapa? Ya kalau bapak punya bini, bininya mau ya terserah. Kalau sekarang bapak maunya dewekan aja ya dewekan, nggak apa-apa.
Ini barang 40 hari sekali ama buluk yang dibawa pusat. Itu juga sama. Jangan kita pikir, weh emang dari sononya udah gak usah dibersihin. Ada sunnah Nabi amalin. Itu pun rada porno, rada jorok. Ini bukan persoalan jorok, ini ngamalin sunnah Nabi yang muaranya kepada Rasulullah. Ingat sama Nabi Muhammad. Ntar kalau kita udah banyak punya memori, Nabi Muhammad udah banyak amalannya, mulai ada perasaan betul tanggung jawab. Kalau tanggung jawab ntar mahabbah cinta kepada Rasulullah, karena semua event yang dia lakukan ingat sama Nabi. Ya, maka ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Cara membuat kita kenal itu sunnah-sunnah Nabi. Pelan-pelan, dikit-dikit kita amalin. Orang tidur sekarang juga banyak. Orang tidur main tidur aja glosor. Lagi kalau lagi tidur rame-rame nih anak muda, kalimat adanya mimpin baca doa tuh bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ada rasanya. Jangankan anak muda dah, kali ini orang tua. Ada yang kalau mau tidur bacaan dulu, jarang banget. Orang dulu tuh Pak, saya punya orang tua tuh kedengeran di kuping saya, dia kalau udah naruh pala tuh udah diem, nggak ada omongan apa kayak kecuali bacaan. Sampai qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq an-nas, dilanjutin al-baqarah, dilanjutin terus sampai ilahana rabbuna subhanallah subhanallah, terus sampai merem, sampai tidur. Kalau sekarang apa dipegang nggak tempat tidur, dibawa-bawa. Kalau udah angom-angom mata udah buah air, apa yang mesti jaimplang, setan gepeng. Iya itu mulutnya. Nah pikirnya masalah pengamalan sunnah nabinya kurang. Bagaimana kita tidur mau enak, bagaimana kita tidur mau ketemu yang baik-baik. Ya ketemunya kuntilanak, mamedi, genderuwo, ini pelet. Emang mau tidurnya nggak bawa bacaan. Ya sunnah Nabi kita amalin, bukan sekedar kita amalin, tapi saat ngamalin yuk bangun perasaan kita nih, ini sunnah Nabi. Ingat sama Nabi Muhammad, ntar mulai butir-butir cinta akan muncul. Kalau kecintaan itu udah muncul, ntar enak aja ngelaksanaan yang lain-lainnya. Amin ya Rabbal. Saya paham betul Bapak Ibu udah mulai pindah kakinya, yang kanan pindah kiri, kiri pindah kanan. Lagi guru kita udah datang sesuai perjanjian, Ustaz Haji Yasin Habibi jam 10 kelar. Ya liwat-liwat dikit mau wajar dah. Terima kasih dan mohon maaf silaturahmi saya pribadi malam hari ini semoga dapat dimengerti dan dimaklum. Jadi yuk sama kita secara perlahan bangun nilai-nilai sunnah. Bil khusus saya titip pesan kepada bapak saudara yang anaknya mau nikah. Ini jarang orang mencermati, tolong kalau anak laki besok mau nikah dia ngucap kalimat kobulnya, saya terima nikah dan kawinnya Ayu Ting Ting binti Dul Rojak umpama begitu. Dengan apa Ustaz Haji Rohadi? Dengan orang sekarang kurang merhatiin ya Pak. Ki Haji Muhammad Izi kadang dia baca mas kawin. Bener apa itu? Dengan mas kawin. Saya mau tanya, mas itu apa? Mas itu apa? Pak, wonten tiyang Jawi teng mriki. Orang Jawa dah. Mas itu adalah panggilan kepada orang yang lebih tua. Betul. Jadi tolong dibenerin. Ini kebenaran dan beliau Ustaz Haji Rohadi ini tahu kepala kawat Teluk Naga. Dengan mas kawin. Ya beda mas dengan mas. Kalau saksi diam aja sah. Kagak sah itu ijab kabulnya. Rukunnya satu cacat, rukunnya cacat, enggak sah nikahnya. Laki perempuan naik pelaminan, malamnya hubungan badan. Zina itu perempuan sama laki. Ayo tanggung jawab tuh saksi. Ya Bang? Iya. Jadi pakainya dengan mas kawin. Mas, jangan mas kawin. Kalau mas banyak.
Mas Yanto, Mas Subur, Mas Rohadi, Mas yang lain. Tumas pakainya emas kawin. Ya, ini harus kita lurusin pelan-pelan, kadang orang kurang sadar. Terima kasih dan mohon maaf adanya. Semoga dapat diambil hikmahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran pada guru kita, ceramah kita Ustaz Ahmad Syukran yang telah menyampaikan hikmah ceramah pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya di akhir penutup mari kita bacakan doa. Dalam hal ini akan dibacakan langsung oleh kiai kita, guru kita, Al-Ustaz Ki Haji Talantas Muhammad Izzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nggak dijawab, udah malam sama pulang. Ya. Kalau jawab kan namanya masih semangat. Iya. Bismillah walhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil islami wal iman bil adli wal ihsan mujahidan fi sabilihi bil lisani was sinan hatta nasarallahu khidbar rahman wa khadala khidbar syaitan. Fasallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Hadratil ulama wa du'ama wa bil khusus al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Supron Makmun, bukan dia. Ya, bukan Supron Makmun, Supron. Bisa ada di sini? Bisa? Ya, bisa ada. Oh, Ahmad Supron. Pakai Ahmad, pakai Muhammad itu perintah Nabi. Khairul asma ma humida wa ma ubid. Nama yang paling bagus lalu ada Ahmadnya, ada Muhammadnya. Kemudian Ustaz Yasin Habibullah, Ustaz Adi, Ustaz apa? Rohadi, Haji Rohadi. Ada lagi ya Ustaz Anas Nasuha. Udah dah, saya sebutin ada itu kebanyakan. Ya. Malam ini kita memperingati apa? Maulid. Yang seheran satu dari tadi kagak pernah saya dengar selawat. Kan Maulid. Emang mau ngapain selawat kagak ada? Pertama, Nabi ketika naik mimbar
Nabi bilang amin 3 kali. Turun dari mimbar, ditanya sama sahabat, ya Rasul, kok engkau amin sampai 3 kali? Iya. Salah satunya apa? Jibril bisikin saya, kata Nabi, man idza zukirta walam yusolli alaika famata dakhalanna fa adallahu fakultu amin. Siapa saja hadir di majelis maulid yang diperingati Nabi, selawat tidak kedengeran, nama Nabi tidak dijawab dengan selawat, mati orang itu, masuk neraka. Nah, itu fa'adahullah. Saya mohon agar Allah jauhkan dari neraka. Jibril bilang, kul amin, bilang amin. Saya bilang amin. Yang kedua, sekali waktu Sayyidatina Aisyah menjahit, tahu-tahu jarumnya jatuh, kamarnya gelap, cari-cari nggak ketemu. Masuk Nabi ke kamar, kelihatan tuh jarum. Berarti wajah Nabi bersinar. Heran, Siti Aisyah berkata, ma ahsana nura wajhika ya Rasulullah. Wajahmu begitu indah ya Rasul, senang melihatnya. Nabi jawab, tuba liman ro'ani wa wailun liman lam yarani. Beruntung umatku yang bisa lihat wajahku nanti di hari kiamat. Celaka, sial jadi umatku tapi dia tidak bisa lihat wajahku, kata Nabi. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasul, memang nanti di hari kiamat ada orang yang tidak bisa lihat wajahmu? Oh, pasti. Memang kenapa? Karena orang itu bikin maulid aja, selawat dia kagak pernah baca. Bapak, Ibu, saya tanya, kepengen lihat wajah Nabi enggak nanti hari kiamat? Ayo jawab. Tentu kepengen lihat wajah Nabi. Makanya disuruh berselawat. Jawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akram minni aksaruhum minni sholatan. Yang banyak baca selawat nanti paling dekat kepada Nabi. Lalu malam ini kita memperingati maulid, biayanya gede ini. Membuat acara, ada jamuan, ngundang Kiai Ahmad Sukron. Maksudnya untuk apa? Memuliakan Nabi. Ya, belum apa-apa. Allah telah lebih dulu memuliakan nabinya, melebihi dari acara yang dibuat oleh manusia. Bagaimana Nabi dimuliakan oleh Allah? Nabi Adam pernah bersalah. Ketika minta ampun, dibilang ilahi bihaqqi Adam astaghfiruka. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin astaghfiruka.
Ya Allah, saya bersalah, minta ampun sono sini nggak diterima. Sekarang saya bertawasul kepada Nabi Muhammad. Dengan mulianya Nabi Muhammad, saya mohon ampun kepadamu. Allah yang Maha Tahu bertanya, ya Adam, min aina araftahu walam akhluqhu. Kok kamu tahu ada Nabi Muhammad? Saya belum jadiin, Nabi belum dijadiin. Nabi Adam bertawasulnya kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Adam Nabi pertama, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kok Nabi pertama minta dan bertawasul kepada Nabi terakhir? Heran kan? Kita juga heran. Kok Nabi Adam Nabi pertama minta ampun tawasulnya kepada Nabi terakhir, Nabi kita yang sekarang kita peringati. Makanya Allah yang Maha Tahu bertanya, ya Adam, min aina araftahu, dari mana kamu tahu ada Nabi Muhammad? Walau akhluqhu, saya sendiri belum jadiin. Jawab Nabi Adam, ilahi lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya min ruhi rafa'tu ra'si ila as-sama' wa ra'aitu fi qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah, yang artinya, ya Allah, ketika kau ciptakan aku dengan tangan kekuasaanmu dan engkau hembuskan ke dalam dirimu sebagian dari ruh, aku menoleh ke aras. Rupanya aku lihat di mana tiang-tiang aras maktubun, tertulis la ilaha illallah Muhammadur, wa arabtu annaka syahadata ila man ahbab. Atas dasar itu saya yakin dan percaya, kata Adam, bahwa engkau menghimpitkan namamu dan memasangnya di tiang-tiang aras, tentu kepada Nabi yang paling engkau cintai. Kita kan gitu juga. Saya ada misalnya foto kita dipajang bareng presiden, ya enggak dah, bareng RT, girang kita, ditempel di masjid, ditempel di rumah, senang. Allah menempelkan namanya dengan Nabi kita, ditempelnya di aras. Apakah itu tidak terlalu mulia? Nabi kita telah kayak begitu mulianya. Memang Nabi yang pertama diciptakan Nabi apa? Nabi Adam. Bukan Nabi Nabi Muhammad. Tapi dikeluarkannya Nabi Adam. Dikeluarkannya paling akhir. Anak, kata Nabi, awalul khalqi fin nabiyyin wa akhiruhum fil ba'si. Saya nih, kata Nabi Muhammad, Nabi yang pertama dijadikan, tapi paling akhir dikeluarkan. Kenapa paling pertama? Nabi sendiri bersabda, kuntu nuran baina yadayillahi qabla an yakhluqa Adama bi alfayaan. Saya bentuknya cahaya sebelum Nabi Adam dijadikan 2000 tahun. 2000 tahun Nabi Adam belum dijadikan, Nabi Muhammad lebih dulu. Kemudian Nabi yang sangat kita muliakan ini lebih dulu
dari alam, langit, bumi, malaikat, nabi-nabi, belum ada. Nur nabi kita lebih dulu. Wa jami'ul anbiya'i khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi-nabi dari Adam sampai Isa dijadikan itu dari nurnya nabi kita. Yang lain belum ada, nabi kita lebih dulu. Makanya perlu kita sadari, begini mulianya nabi kita. Kemudian Allah sendiri berfirman untuk nabi kita, kata Allah, laulaka ma khalaqtul aflaka. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak aku jadikan alam semesta, langit, bumi, laut, pohon, semua Allah jadikan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi. Ya, sampai situ dulu saya potong. Sekarang saya mau nanya, bapak-bapak yang ada di dalam masjid ini cinta enggak kepada Nabi Muhammad? Yang bener nih, cinta enggak? Kalau enggak cinta enggak ada gunanya di sini. Ibu-ibu kan banyak tuh ibu. Saya tanya bu, ibu cinta enggak kepada Nabi Muhammad? Ya. Sekarang bapak-bapak, bapak yakin nggak Nabi cinta sama bapak? Enak aja, mana buktinya? Ibu-ibu, ibu yakin Nabi cinta sama ibu? Kita aku jawab dah. Iya. Belum tentu. Kita ngaku cinta sama Nabi, bikin maulid, bagus. Yang jadi masalah, Nabi cinta gak sama kita, itu masalah. Ibu-ibu bikin maulid karena cinta kepada Nabi, tapi belum tentu Nabi cinta sama ibu. Ini kan begini, andai kata Ahmad pacaran sama Hindun, Ahmad cinta banget sama Hindun, Hindun empet banget lihat Ahmad. Bahagia nggak? Bagaimana bahagia? Tepuk tangan sebelah, dia ngaku cinta sama Hindun, Hindunnya empet sama Muhammad. Sekarang kalau Muhammad cinta sama Hindun, Hindun cinta sama Muhammad, enak nggak? Ya, dunia dia yang punya, yang lain dia nggak kontrak. Sebab cinta sama cinta. Sekarang kita Nabi cinta nggak sama kita, ini masalah. Ibrahim Bek berkata begini, Inna waliya Muhammadin man atau Allah wa in ba'udat qarabatu. Inna waliya Muhammadin, sesungguhnya kecintaan Nabi Muhammad kepada siapa? Man atau Allah. Bila orang itu bakti kepada Allah, pasti Nabi cinta kepada kita. Maulid rajin, sedekah rajin, sholat rajin, ngaji, baca Quran rajin. Ini dipastikan Nabi cinta kepada kita. Kalau kita udah pasti cinta kepada Nabi. Bikin maulid rajin bener, sembahyang malas, ngaji malas. Kepengen dicinta sama Nabi? Enggak ada, enggak bisa. Jadi kalau mau dicintai sama Nabi,
maulidnya rajin, ngajinya rajin, sembahyangnya rajin. Inna waliya Muhammadin man ato Allah. Allah aja ngajarin kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kamu ingin dicintai oleh Nabi, taati Allah. Makanya sekarang jangan kita pede. Oh, saya bikin maulid, saya nyumbang gede, giliran ngaji kagak hadir, sholat kagak kerjain. Oh bukan, inna aduwa Muhammadin man asallaha wa in qarabat qarabatu. Kalau kita udah maulid, cinta kepada Allah, Nabi cinta kepada kita, walau ba'udat qarabatu, walaupun jauh kepemilian. Emang Nabi itu engkong kita? Bukan. Bapak kita? Bukan. Kerabat kita? Bukan. Dia cinta kita kalau kita taat kepada Allah. Habis maulid besok sembahyangnya rajin, masjidnya penuh, baru inna waliya Muhammadin man ata Allah. Kalau maulid dia datang, ngaji dia kagak datang. Ngaji itu ibaratnya makan, nasinya, maulid lauknya. Kalau bapak makan nasi sepiring, lauknya sampai banyak apa enggak? Mana banyak kan nasi sama lauk? Kita makan nasi nih, kan ada dendengnya. Mana banyak kan nasi sama lauknya? Nasinya kalau maulid rajin, Isra Mi'raj rajin, itu lauk namanya. Ngaji kagak, nasinya kagak, cacingan. Maka imannya cacingan, kurus. Sebab apa? Kalau makan banyakan lauknya, mestinya nasinya. Nasi itu ngaji, sembahyang, puasa, itu ibaratnya makan nasinya. Maulid kayak begini lauknya, Isra Mi'raj lauk. Jadi kalau nasinya cukup, lauknya banyak, sehat imannya. Jadi kita begitu mestinya. Bukan saja maulid rame, masjid penuh, kalau ngaji nggak sampai segini, enggak. Separohnya juga kagak, seperempatnya kagak juga. Itu ibaratnya makan nasi, nasinya kagak ada, sedikit. Lauknya banyak banget, ya cacingan jadinya. Coba dah, besok ada pengajian sini malam Rebo. Kalau banyak segini, berarti imannya sehat. Udah maulid banyak banget kayak gini, malam Rebo sedikit, cacingan imannya. Sedikit nasinya dan banyak lauknya. Nah, ibu-ibu gitu juga Bu. Saya yakin ibu cinta kepada Nabi. Saya yakin bapak juga cinta kepada Nabi. Oh, ada jaminannya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku akan masuk surga bersamaku. Bapak cinta, ibu cinta, insya Allah masuk surga bersama Nabi sesuai dengan janji Nabi. Bapak mau masuk surga sama Nabi? Bu, masuk surga bersama Nabi mau enggak? Ibu bakal dapat. Sebab ibu benar cinta sama Nabi, bapak cinta sama Nabi. Supaya Nabi itu cinta kepada kita, taatlah kepada Allah, kerjain perintah Allah. Yang begini-begini kita kerjakan juga. Ini namanya cinta kepada Nabi, bahwa dia taat kepada Allah. Kalau dia kagak taat kepada Allah, satu hari 10 kali maulid nggak bakal cinta sama Nabi. Sebab syaratnya atau Allah. Saya berharap habis maulid nih kita pengajian rame, sedekah rajin, tahajud malam ngerjain, udah dipastikan
dia itu cinta kepada Nabi, Nabi cinta juga kepada dia. Ini sekedar sambutan saja. Adapun penceramahnya bukan saya. Tadi Kiai Sukron udah menjelaskan ya tentang apa karakteristik seorang muslim kepada nabinya mesti begitu. Cinta kepada Nabi, taat kepada Allah. Jangan maulid rajin, ngaji kagak. Itu palsu imannya. Ngaji kagak. Bayang males. Sedekah pelit, maulid rajin bener. Bukan tanda orang yang dicintai Nabi. Saya agak sedikit ya kurang enak ceramah saya didengar karena yang kagak ngaji kagak sembahyang ya gua begitu maulid gua nemen emang Isra Mi'raj apalagi lauk-lauknya aja seneng nasinya kagak tidak termasuk aduwa Muhammad musuhnya Nabi. Man asallaha, siapa orang maksiat kepada Allah, wa in qarabatu, walaupun orang itu familinya Nabi. Misalnya mana? Abu Jahal, pamannya Nabi. Kemudian Utsman bin Adi, itu juga famili dekat sama Nabi. Karena kagak ngaji, kagak sembahyang, tetap jadi musuh Nabi. Sebab apa? Bahwa orang yang dicintai Nabi yang taat kepada Allah, walaupun bukan kerabatnya. Kita familinya bukan, apanya bukan, tapi karena rajin sholat, dicintai sama Nabi. Walaupun pamannya, encingnya, tapi tidak taat kepada Allah, ya itulah Lahab, Abu Jahal, Mut'im bin Adi. Padahal famili Nabi, encang. Tapi walaupun famili Nabi, tetap di neraka. Sebab apa? Tidak taat kepada Allah. Malah ketika Nabi membawa misi ajarannya, apa sih yang dibawa Nabi? Ini Bapak, kalau diukur semua kebahagiaan, Bapak punya rumah, Bapak punya kebun, Bapak punya mobil, punya duit banyak, dianggap kecil oleh Allah. Yang paling besar justru Allah telah mengutus Rasulnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan kebaikan yang banyak. Mana? Iz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus Rasul. Itu kebaikan yang banyak dan banyak Allah. Malah Allah mengutus Rasul di tengah-tengah umat manusia merupakan satu kegembiraan yang luar biasa. Firman Allah surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bilang ya Muhammad, dengan karunia pemberian Allah dengan diutus Nabi Muhammad, kamu hendaknya bergembira, girang. Allah yang bilang fabidzalika falyafrahu, dengan diutusnya Nabi ke tengah-tengah kita, hendaknya kita bergembira.
bergembira dengan diutusnya Nabi khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Kamu pengen punya rumah, pengen punya kebun, pengen punya duit banyak, itu tidak lebih baik ketimbang diutusnya Rasul ke tengah-tengah kita. Rasanya cukup dah sampai sini. Ini tambahan. Ibaratnya orang makan sama nambah, mana banyak kan? Nah, makan sepiring, kalau nambah sesendok paling. Kalau makan sepiring, dasar makan. Jadi ingin saya tekankan begitu. Orang-orang menganggap peristiwa Maulid seperti ini kecil. Oh, Allah yang bilang khairum mimma yajma'un. Kalau ada orang dimintain sumbangan Maulid sembrut, kagak bayar, marah-marah. Wah, ini kesadarannya yang kurang. Apalagi undang Maulid yang datang cuma segini, mestinya lebih banyak, perlu kembangan banyak. Ngaku cinta pada Nabi, cinta pada Allah, tapi di dalam Maulid cuma segini. Kita harus koreksi diri kita. Apakah memang begini iman kita? Tapi kita berdoa dan berharap semoga dengan peringatan Maulid yang kita adakan ini, semoga yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting karena memperingati Nabi nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Kemudian keluarga kita menjadi baik, kita menjadi baik, anak kita akan soleh karena menghadiri mau. Kampung kita sekembangan menjadi kampung yang marhamah, jangan banyak judi, jangan banyak gaplek, jangan banyak maksiat. Jadikanlah kampung kita ini baldah thayyibah wa rabbun bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar tambahan. Kalau cuma cerita lebih panjang, saya yakin banyak yang numpain ya. Udah malam masih cerita aja. Yang enak kurang nenteng berkah. Begitu. Makanya ada maulud, ada maulid, ada maulud. Kalau maulud yang dilahirkan isi maf'ul. Maulid ya kelahiran. Kalau maulud mulut. Orang ceramah panjang marah-marah, kepengen makan duit. Ulama berkata man kana himmatuhu ma dakhala batnu faqimatuhu ma kharaja minhu. Kalau ada orang semua pengen makan melulu, ceramah panjang-panjang marah, kepengen buru-buru pulang berberkah. Apalagi kalau ada orang maulid motong kambing, hadir, marah diundang. Semangat orang yang seperti ini, man kana himmatuhu ma dakhala batnuh. Siapa orang yang semangatnya makan doang, faqimatuhu, nilainya orang itu ma kharaja minhu, yang keluar dari perut. Yang keluar dari perut apa? Udah bau. Nah, itu semangat orang yang makan dulu. Insya Allah kita jangan. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Ja'alanallahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Dengan segala kekurangan. Tentang kebanyakan amplopnya saya. Ada yang lain ya? Sudah kita tutup dengan doa. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila haratir rasul linaili kulli ma'mul wa yalqa kulli rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna qad hadarna tilawata maulidi nabiyyikal karim wa afid alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa asqinna bi jawarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannati bin na'imil mu'in. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadan nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwi'na minal jannati ghurafa. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar kaffir anna dhunuba wal auzan wa husna ya Allah min jami'il khataya wal aqtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal ma qaddamna li yasiri a'malina fil i'lani wal israr. Semua ya Allah irhamil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi ya Allah irhamil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi ya Allah irhamil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangan, kehilapan, kekeliruan, mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.